Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang hikmah COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Menurut hemat saya bahwasanya apa yang kita hadapi sekarang ini merupakan sebuah ujian, sekaligus juga menjadi teguran bagi kita. Mungkin dalam proses pembelajaran, proses pendidikan yang kita lalui selama ini ada yang salah dalam mendidik, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan COVID ini. Dan untuk dunia pendidikan fungsinya adalah agar kita kembali kepadanya, agar kita kembali kepada cara-cara mendidik yang benar, yang sesuai dengan fitrah manusia. Karena itu dibutuhkan untuk refleksi, dibutuhkan untuk melakukan evaluasi terhadap dunia pendidikan kita. Kita dibutuhkan untuk merubah kembali, merubah sistem pendidikan kita, sistem pembelajaran kita. Dan saatnya seperti inilah, sekarang inilah saatnya kita untuk merumuskan kembali sistem pembelajaran yang benar, yang sesuai dengan fitrah manusia. Menurut saya, pembelajaran berbasis fitrah, pembelajaran yang mengacu kepada fitrah manusia, itu merupakan salah satu solusi untuk dunia pendidikan saat ini. Apa itu pembelajaran berbasis fitrah? Artinya pembelajaran yang didasari dengan fitrah manusia, pembelajaran yang berangkat dari kebutuhan hakiki, kebutuhan asasi manusia, sehingga seorang anak akan tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Seorang anak akan tumbuh sesuai dengan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran di sini berfungsi sebagai pemantik, sebagai penggerak untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada itu. Kita sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menciptakan manusia sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menciptakan manusia tanpa membekali dengan berbagai macam potensi yang ada. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan manusia untuk kebahagiaan manusia itu sendiri, untuk mencapai kesempurnaannya. Dan untuk mendapatkan kesempurnaan itu Allah telah membekali kita fitrah dasar, potensi dasar yang ada pada diri kita. Sehingga tugas kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pendidik adalah bagaimana caranya mengembangkan fitrah yang ada pada manusia itu sendiri. Yang pertama adalah fitrah cinta akan ketuhanan. Ini yang mungkin kita lupa bahwasanya dalam diri kita ada potensi dasar, ada fitrah yang senantiasa mengajak kita untuk cinta kepada ketuhanan, cinta kepada alam pencipta alam semesta, cinta kepada Tuhan, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang kita kurang dalam mendidik anak-anak kita. Kita bekali anak kita dengan ilmu pengetahuan. Kita seringkali memberikan doktrin kepada anak kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban agama. Tetapi kita lupa, kita tidak pernah mengajarkan pada mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasari oleh kesadaran spiritual dan diawali dengan pemahaman yang benar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin cinta akan muncul tanpa sebuah pemahaman yang benar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita membutuhkan sebuah pembelajaran tentang bagaimana kita bisa menyadarkan anak didik kita tentang siapa dirinya, apa tugasnya di muka bumi ini, dan bagaimana mestinya dia harus bekerja dan beramal, dan hendak kemana dia akan pergi. Pembahasan filosofis sederhana ini juga harus ditanamkan kepada anak didik kita, agar anak didik kita muncul dan tumbuh dan berkembang dalam keadaan cinta
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah cinta kepada kebaikan, cinta kepada nilai-nilai moral, di mana kita sekarang merasakan bagaimana anak didik kita tidak memiliki moralitas yang tinggi. Banyak sekali tidak memiliki akhlak, tidak memiliki sopan santun terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih besar, dan juga tidak memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya karena mereka tidak berkembang, nilai-nilai kebaikan yang ada pada dirinya itu tidak berkembang. Karena itu kita harus mengajarkan cinta kepada kebaikan, cinta kepada moralitas, cinta kepada nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana caranya? Tentunya harus melalui pemahaman yang benar. Tentunya harus melalui aplikasi, praktek terhadap nilai-nilai itu. Baru akan muncul sebuah kesadaran akan nilai-nilai moralitas tersebut. Jadi, dari pemahaman yang benar, kemudian dilakukan praktek dan aplikasi-aplikasi tentang nilai-nilai moral tersebut, baru akan muncul nilai-nilai moral dalam diri dan dalam hati anak-anak kita. Kita seringkali mengajarkan tentang kejujuran, memberikan pemahaman tentang jujur, tentang tanggung jawab, tapi kita jarang sekali memberikan praktek kejujuran itu seperti apa, praktek tanggung jawab itu seperti apa. Kita jarang memberikan tanggung jawab pada anak-anak kita. Kita justru senantiasa terkesan keras menyuruh pemerintah, tapi kita tidak pernah memberikan tanggung jawab kepada anak-anak didik kita. Kita seringkali mengajarkan tentang kedermawanan, tapi kita jarang sekali mengajarkan pada mereka bagaimana bersikap dermawan. Mereka kita ajak untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Kita seringkali mengajarkan kepada mereka untuk ramah kepada lingkungan, ramah kepada teman, tetapi kita jarang sekali memberikan praktek, memberikan contoh bagaimana bersikap ramah, bersih kepada lingkungan, dan ramah kepada teman dan lain sebagainya. Jadi yang dibutuhkan adalah praktek, memberikan contoh, dan juga mengajak mereka untuk bertindak dan bersikap seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah cinta kepada ilmu pengetahuan, cinta akan hal-hal yang baru terkait dengan ilmu pengetahuan. Nah, di sini kita semuanya pasti memiliki potensi itu, dan potensi itu harus kita gali. Bagaimana caranya anak-anak supaya cinta kepada wawasan, cinta kepada ilmu pengetahuan? Ini semuanya tanggung jawab kita bersama, karena bagaimanapun anak-anak kita harus dikembangkan potensi belajarnya, potensi rasa ingin tahunya. Tentunya diantaranya adalah dengan kita menjadi contoh bahwa kita sendiri adalah seorang pembelajar. Kita sendiri adalah seorang yang senantiasa haus akan ilmu pengetahuan. Kita sendiri adalah orang yang senantiasa ingin menimba ilmu, ingin menambah wawasan. Anak-anak harus diajak untuk belajar. Anak-anak harus diajak untuk mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, baik yang bersikap digital ataupun yang tidak. Anak-anak harus diajak untuk berdiskusi, berdialog, menambah wawasan. Anak-anak harus dirangsang rasa ingin tahunya dengan bersikap kritis, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak, memberikan produk, proyek, memberikan rangsangan, memberikan motivasi agar anak-anak senantiasa memiliki semangat untuk belajar yang tinggi. Ini semuanya adalah tugas kita sebagai seorang pendidik, dan sekolah harus berperan sebagai fasilitator. Guru harus berperan sebagai fasilitator yang memantik semangat-semangat anak didik, bukan justru sekolah mematikan semangat anak didik, bukan justru sekolah mengkerdilkan anak didik, bukan justru guru merendahkan anak didik, tapi justru guru harus memberikan contoh dan sekaligus memberikan semangat
kepada anak didik kita. Yang berikutnya adalah cinta kepada karya dan kreativitas. Apalagi di era sekarang ini. Di era sekarang ini kreativitas sangat dibutuhkan. Karena itu kita sebagai pendidik harus memberikan ruang yang luas kepada anak didik kita untuk berkarya dan berkreativitas. Hargai kreativitas anak didik kita. Hargai karya-karya, produk-produk yang telah dibuat oleh anak didik kita. Dan kita sebagai guru harus mendukung kreativitas mereka. Karena dengan kreativitas ini, maka mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang besar, manusia yang berpotensi di masa yang akan datang. Karena itu, kita sebagai guru, sebagai orang tua harus memberikan ruang, memberikan fasilitas, memberikan semangat kepada mereka untuk berkarya. Sekarang ini terbuka luas keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh anak didik kita, itu bisa diakses melalui internet. Pendidikan apa saja, keterampilan apa saja. Nah, tinggal kita memberikan ruang, memberikan fasilitas, memberikan dukungan, bahkan memberikan mungkin target-target agar mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah, karya dan kreativitasnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, Maha Pembuat, Maha Karya, pasti memberikan potensi pada manusia, sebuah potensi untuk berkarya dan berkreativitas. Dan ini yang harus kita kembangkan dalam sekolah-sekolah kita. Karena itu, sekolah harus memiliki ruang yang luas, wadah yang cukup, fasilitas yang cukup untuk meningkatkan kreativitas anak untuk demi masa depan anak didik kita di masa yang akan datang. Tentunya kreativitas yang mendukung masa depan anak. Dan yang kelima adalah cinta kepada keindahan, cinta kepada seni, cinta kepada keindahan lingkungan, keindahan berpakaian, keindahan tutur kata, keindahan dalam berkarya dan berkreativitas. Ini harus kita tumbuhkan, karena pada hakikatnya manusia itu indah, manusia itu baik, indah suaranya, indah dalam bertutur kata. Ini yang harus kita kembangkan. Bagaimana kita bisa menata lingkungan menjadi rapi, bersih, indah. Keindahan dalam berpakaian, keindahan dalam bertutur kata. Jangan sampai kita mengajar anak kita bertutur kata yang jelek, bertutur kata yang jahat. Kita ajar mereka dengan bertutur kata yang indah, bertutur kata yang sopan, yang santun, yang enak didengar. Keindahan menulis, keindahan lukisan, keindahan apapun, keindahan dalam membuat konten, ini semuanya menuntut sebuah keindahan, dan itu harus diawali dari sekolah. Jadi ini 5 hal yang saya anggap penting untuk mendidik anak didik kita dengan fitrah yang ada pada diri mereka. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memberikan pendidikan kepada anak didik kita sesuai dengan fitrah dan bakat manusia itu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.